Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mengikuti pelajaran PJJ untuk matematika. Kegiatan PJJ untuk matematika pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang eksponen. Mungkin untuk beberapa di antara kalian masih mengingat karena sebenarnya eksponen ini sudah dibahas waktu di SMP. Semoga kalian masih ingat beberapa sifat atau mudah-mudahan semua sifat yang berlaku di eksponen ini. Sebelumnya mari kita lihat untuk kompetensi dasar. Kompetensi dasar untuk kegiatan atau materi kali ini adalah menerapkan konsep bilangan berpangkat, bentuk akal, logaritma dalam menyelesaikan masalah. Namun karena materinya lumayan banyak, kita batasi untuk kesempatan kali ini kita hanya membahas untuk konsep bilangan berpangkat atau eksponen. Baik, kita lihat tujuan pembelajaran. Setelah kalian menyaksikan video ini, Bapak harapkan kalian bisa mengoperasikan bilangan berpangkat sesuai dengan sifat-sifatnya. Kemudian kalian dapat menyederhanakan atau menentukan nilai bilangan berpangkat dengan menggunakan sifat-sifat bilangan berpangkat. Dan yang terakhir, Bapak harapkan kalian dapat menerapkan konsep bilang berpangkat dalam penyelesaian masalah. Nah, itulah tujuan pembelajaran untuk kegiatan di pagi hari ini. Baik, perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar sebuah atom. Atom ini memiliki diameter sekitar 0,000000001 meter. Artinya, atom ini sangatlah kecil. Kemudian kita lihat gambar yang kedua, gambar planet yang kita tempati saat ini, yaitu bumi. Kita lihat diameternya untuk bumi adalah 1,275,627,000 meter. Kalau kita lihat, bumi ini kebalikan dari atom. Kalau atom sangat kecil, kalau bumi sangat besar. Nah, mari kita lihat. Kalau disuruh menghitung keliling dan volume untuk kedua benda ini, kira-kira berapa ya? Mari kita hitung untuk yang atom terlebih dahulu. Untuk yang atom, kelilingnya adalah 0,0000000314. Kemudian untuk volumenya adalah kalian bisa baca sendiri. Sangat banyak banget nolnya, sehingga kita sangat kesulitan untuk menyebutkannya. Baik, keliling untuk bumi sekitar 400546870 meter. Dan volumenya adalah 12773711030 dan seterusnya. Kalau kita baca hasil dari perhitungan keliling dan volume, kita sangat kesulitan. Selain cara bacanya juga sangat kesulitan, juga cara penulisannya sangat-sangat tidak efektif. Kenapa? Karena cara penulisannya sangatlah panjang. Terus ada cara lain nggak cara penulisan agar dari angka-angka ini lebih sederhana, lebih simpel gitu cara penulisan sekaligus cara membacanya? Ternyata ada, yaitu dengan konsep eksponen.
Kalau untuk keliling diameter atom atau keliling atom yang mempunyai diameter yang tadi, untuk penulisannya adalah 3,14 kali 10 pangkat min 10. Kemudian volumenya adalah 7,85 kali 10 pangkat min 21. Untuk keliling diameter adalah 4,01 kali 10 pangkat 9 dan volumenya adalah 1,28 kali 10 pangkat 18. Kalau kita lihat cara penulisan yang bawah ini lebih simpel, lebih efisien daripada penulisan yang atas. Dan cara bacanya juga lebih gampang. Coba kita lihat volume. Volume cara baca ini akan lebih susah dibandingkan dengan cara baca yang bawahnya. Nah, dari sinilah inilah salah satu konsep untuk muncul materi eksponen. Baik, kita lanjut ke definisi eksponen. Misalkan A bilangan real dan N bilangan bulat positif, A pangkat N adalah hasil kali bilangan A sebanyak N faktor atau sebanyak N kali. Sehingga dapat ditulis A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A sebanyak N buah atau sebanyak N faktor. Dengan A ini namanya basis dan N adalah pangkat atau eksponennya. Jadi dalam bilangan eksponen itu ada yang namanya basis, ada yang namanya pangkat atau eksponen. Contohnya 3 pangkat 4 ini artinya adalah perkalian 3 sebanyak 4 faktor atau sebanyak 4 kali. 3 kali 3 9, kali 3 27, kali 3 81. Jadi 3 pangkat 4 adalah 81. Untuk 5 pangkat 3, 5 pangkat 3 artinya perkalian 5 sebanyak 3 kali atau 3 faktor. 5 kali 5 25, kali 5 125. Untuk Y pangkat 3 berarti ini adalah perkalian Y sebanyak 3 buah atau 3 faktor. Begitu pula dengan P pangkat Q, berarti perkalian P sebanyak Q, dan Q nya kan kita nggak tahu ada berapa, sehingga kita pakai titik 3. Ini artinya kita menentukan dan seterusnya gitu loh. Jadi P kali terus sampai P, dimana P nya sebanyak Q. Kenapa Q? Karena tadi pangkatnya adalah Q. Nah, itulah konsep atau definisi dari eksponen. Jika kalian masih bingung untuk definisi eksponen ini, silahkan kalian bisa bertanya di Google Classroom atau di WA Group. Baik, kita lihat sifat-sifat dari bilangan eksponen. Yang pertama adalah sifat perkalian. A pangkat P dikali A pangkat Q. A pangkat P artinya A kali A kali A terus sampai P faktor. Kemudian A pangkat Q artinya A kali A kali A kali A sebanyak Q faktor. Tadi sebanyak P faktor, sekarang sebanyak Q faktor. Jadi di sini ada sebanyak P, ini sebanyak Q. Berarti sekarang totalnya berapa A-nya? Tinggal tambahin aja.
P dengan Q, yaitu P tambah Q. Jadi kesimpulannya adalah A pangkat P dikali A pangkat Q sama dengan A pangkat P tambah Q. Inilah sifat yang pertama. Jadi kalau ada eksponen dikalikan, maka pangkatnya tinggal ditambah. Ingat, eksponennya dikalikan, pangkatnya ditambah. Itu sifat yang pertama. Contohnya 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 3 sama dengan 3 pangkat. Ingat, karena tadi dikali eksponennya, berarti pangkatnya tinggal ditambah. Berarti 2 tambah 3 sama dengan 5. Untuk 7 pangkat 6 dikali 7 pangkat 3. Karena eksponennya dikali, berarti pangkatnya ditambah. 6 tambah 13 sama dengan 19. Inilah sifat yang pertama. Baik, kita lanjut ke sifat berikutnya, yaitu A pangkat P dibagi dengan A pangkat Q. Untuk A pangkat P dibagi dengan A pangkat Q, ini artinya A kali A kali A kali A terus sebanyak P faktor atau P kali, dan yang bawahnya penyebutnya adalah A kali A kali A kali A sebanyak Q faktor atau sebanyak Q kali. Berarti yang atas dibagi dengan yang bawah, sehingga diperoleh A kali A kali A sebanyak P dikurang Q. Sehingga A pangkat P dibagi dengan A pangkat Q sama dengan A pangkat P dikurang Q. Jadi untuk pembagian berarti pangkatnya dikurang. Yang sebelumnya untuk perkalian pangkatnya ditambah. Jadi ini kebalikannya. Contohnya adalah 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 3 sama dengan 3 pangkat 5 kurang 3. Karena ininya dibagi. Kalau dibagi berarti pangkatnya dikurang. 5 dikurang 3 sama dengan 2. Itulah jawabannya. Untuk 7 pangkat 6 dibagi 7 pangkat 13 itu adalah 7 pangkat 6 dikurang 13. Kenapa dikurang? Karena eksponennya dibagi. 6 dikurang 13 adalah min 7. Jadi jawabannya 7 pangkat min 7. Jadi itu sifat yang kedua. Baik, sekarang sifat yang ketiga, yaitu A pangkat P dipangkatin Q. Jadi istilahnya pangkat dipangkatin. Pangkat P dipangkatin dengan Q. Mari kita lihat sifat. Baik, A pangkat P dipangkatin Q artinya A pangkat P dikali A pangkat P dikali A pangkat P sebanyak Q faktor atau Q buah. Kita uraikan lagi A pangkat P nya. A pangkat P itu artinya A kali A kali A kali A sebanyak P faktor. Yang ini juga kita uraikan. A pangkat P sama dengan itu A kali A kali A kali A sebanyak P faktor. Seterusnya sampai yang terakhir, yaitu A kali A kali A kali A sebanyak P faktor. Berarti ini nilai A atau jumlah A sebanyak P dikali Q. Di sini ada P.
di sini jumlahnya P, di sini jumlahnya P, ini jumlahnya P, berarti total semua adalah P dikali Q. Ininya ada P, yang ini ada Q, jadi totalnya adalah P kali Q. Jadi untuk sifat yang ketiga, A pangkat P dipangkatin dengan Q itu adalah A pangkat P kali Q. Artinya kalau pangkat dipangkatin berarti pangkatnya dikali. Itu sifat yang ketiga. Contohnya 5 pangkat 2 dipangkatin 3, berarti 2 kali 3 6, jadi 5 pangkat 6. Juga X pangkat 6 pangkatin 3, berarti X pangkat 6 kali 3 yaitu 18, jadi X pangkat 18. Baik, kita lanjut ke sifat berikutnya, yaitu perpangkatan dari perkalian 2 atau lebih bilangan. Baik, kita lanjutkan dengan sifat berikutnya, yaitu perpangkatan dari perkalian 2 atau lebih bilangan. A kali B pangkat P. A kali B pangkat P, ini artinya A kali B sebanyak P faktor atau P buah. Berarti A kali B pangkat P itu adalah A kali B kali A kali B kali A kali B sebanyak P faktor. A kali B kita tulis seperti ini. A kali B ini juga kita tulis seperti ini, terus sampai yang terakhir A kali B ditulis A kali B. Berarti dari sini A nya itu ada sebanyak P dan B nya itu sebanyak P juga. Jadi A kali A sebanyak P faktor dan juga B kali B sebanyak P faktor. Nah, berdasarkan definisi eksponen, ini kan kita bisa tulis menjadi A pangkat P. Dan yang B juga kita dapat tulis menjadi B pangkat P. Jadi artinya adalah A pangkat P kali B pangkat P, atau ditulis A pangkat P B pangkat P. Jadi A kali B pangkat P itu sama aja dengan A pangkat P dikali B pangkat P. Contohnya 21 pangkat 5, ini bisa kita uraikan 3 kali 7 pangkat 5. Berdasarkan sifat yang 4 tadi, ini bisa ditulis 3 pangkat 5 kali 7 pangkat 5. Sama seperti soal nomor 1 atau contoh nomor 1, 12 pangkat 5, ini artinya 2 kali 2 kali 3 pangkat 5. Berarti 2 pangkat 5 kali 2 pangkat 5 kali 3 pangkat 5. Nah, ini berdasarkan sifat yang pertama, kita bisa tulis 2 pangkat 10 kali 3 pangkat 5, atau 2 pangkat 10 3 pangkat 5. Itulah sifat yang keempat. Baik, kita lanjut ke sifat berikutnya, yaitu perpangkatan bilangan pecahan. A per B pangkat P. Artinya adalah
A per B kali A per B kali A per B kali A per B sebanyak P faktor. Untuk pembilang A kali A kali A kali A sebanyak P faktor. Dan untuk penyebut juga B kali B kali B kali B sebanyak P faktor. Sehingga kita bisa tulis untuk pembilang A pangkat P dan untuk penyebut B pangkat P. Jadi ini sifat yang kelima. Jadi sifat yang kelima itu adalah A per B pangkat P sama dengan A pangkat P per B pangkat P. Jadi bisa kita simpulkan untuk bilangan bulat positif sifatnya adalah kalau eksponennya dikali berarti pangkatnya ditambah. Kalau eksponennya dibagi berarti pangkatnya dikurang. Kalau eksponennya dipangkatin lagi, pangkat dipangkatin berarti pangkatnya dikali. Kalau ada perkalian A pangkat N kali B pangkat N itu sama aja dengan A kali B pangkat N, atau A kali B pangkat N sama aja dengan A pangkat N kali B pangkat N. Jadi ini bisa bolak-balik, bisa dari kiri kanan atau kanan ke kiri. Begitu pula dengan nomor 5. A pangkat N dibagi B pangkat N. A pangkat N per B pangkat N sama aja dengan A per B pangkat N. Jadi kalau ini artinya nomor 4 dan 5 itu, kalau ini masing-masing dipangkatin dulu baru dikalikan hasilnya. Tapi ini sama aja dengan kita kalikan dulu basisnya baru dipangkatin. Hasilnya pasti sama. Sama juga dengan soal atau sifat yang kelima. Kalau sifat yang kelima itu adalah yang atas dulu, pembilang dulu dipangkatin, baru penyebutnya dipangkatin, baru dibagi. Itu nilainya bakal sama dengan pembilang dan penyebutnya dulu dibagi, baru dipangkatin. Itu arti sifat 4 dan 5. Jalan cerita kisah yang panjang menghitung hari. Baik, kita lanjut ke pangkat 0 dan negatif. Kalau tadi sebelumnya adalah pangkat positif. Sebenarnya sifatnya sama dengan pangkat positif, cuma mungkin definisinya yang agak sedikit berbeda. Baik, kita lihat dulu untuk definisi pangkat 0. Pergi saja cintamu pergi, bilang saja pada semua. Baik, kita lanjut ke pangkat 0 dan pangkat negatif. Sebenarnya untuk pangkat 0 dan pangkat negatif sama dengan pangkat positif yang kita bahas sebelumnya. Untuk bilangan A, untuk A bilangan real dan A tidak sama dengan 0, maka A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi berapapun bilangan pokoknya, kalau dia dipangkatin 0 pasti hasilnya 1. Dan untuk pangkat negatif, untuk A bilangan real dan A tidak sama dengan 0 dan N-nya adalah bilangan bulat positif, maka A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N.
Jadi kalau ada pangkat yang negatif, kita ubah menjadi positif, berarti dia muncul 1/. Baik, itulah materi yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga pembahasan ini dapat kalian mengerti. Namun andai kalian masih bingung, bisa bertanya, bisa memberikan komentar di Google Classroom. Dan untuk soalnya silahkan kalian kerjakan yang ada di Google Classroom. Terima kasih, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.